Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang beberapa hal yang wajib untuk teman-teman pahami dan juga wajib untuk teman-teman kuasai dulu sebelum teman-teman membangun sebuah channel. Namun tentu saja ini bukan berarti kalian harus mahir dan juga harus jago ya. Jadi di sini saya akan share tentang apa sih yang saya pahami dan saya pegang teguh ketika ingin membuat sebuah konten atau video YouTube. Dan rata-rata orang yang mempunyai kemampuan ini dan orang-orang yang bisa melakukannya dengan tepat, itu mereka lebih mudah untuk bisa mendapatkan banyak views dan juga bisa mudah mendapatkan banyak penonton ya. Jadi gini, kita sebagai seorang konten kreator itu kan dalam tanda kutip jualan kita kan sebuah video ya. Sebuah video yang mana video tersebut haruslah menjadi produk utama kita untuk bisa kita jual. Nah, dari sini tentu saja kalian harus memberikan dan mementingkan apa kelebihan-kelebihan dan juga fungsi dari produk tersebut ya. Nah, fungsinya apa? Manfaatnya apa? Itu penting sekali. Nah, dan prinsip apapun yang tentang jual beli seperti ini, prinsip apapun tentang video YouTube seperti ini, selalu mengedepankan dan selalu menganalisa siapa target audiens kalian. Ya, ini mungkin terdengar gak asing buat kalian. Terdengar sering banget ngomong target audiens, dan target audiens. Tapi faktanya dan kenyataannya apa sih target audiens itu? Oke. Target audiens adalah penonton yang ingin kalian sasar, dimana ini memang tidak langsung mudah untuk teman-teman kuasai. Tapi setidaknya teman-teman harus tahu kira-kira nanti itu penontonnya seperti apa ya. Contoh, kita tidak bisa menyamakan target audiens kita. Untuk konten gaming sekalipun itu ada berbagai macam target audiens. Konten gaming dengan target audiens bocil, konten gaming dengan target audiens menengah, atau konten gaming dengan target audiens yang mungkin sudah dewasa dan juga mungkin berduit. Itu beda cerita ya. Atau mungkin konten-konten yang memang audiensnya itu adalah ya para penggemar game itu, yang mana masing-masing penggemar game mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Nah, itu harus kalian pahami. Misal, kalian tidak bisa menyamakan target audiens A dengan target audiens B. Kalau misalnya ini bertolak belakang banget. Atau gini deh, gambarannya paling gampang analoginya. Target audiens A itu orang-orangnya sudah bekerja, sudah punya duit. Target audiens B ternyata orangnya masih SMA, masih pelajar dan lain sebagainya. Itu kan ada perbedaan yang jelas di sana. Dan ada juga bagaimana cara kalian untuk menghandle atau mungkin untuk bisa bahasa gampangnya itu saya juga masih agak bingung nih. Untuk bisa kalau kata-kata memuaskan agaknya kayak kurang tepat gitu ya. Setidaknya ya kita sajikan ini loh yang para penonton mau. Nah itu loh teman-teman ya. Itu untuk menemukan hal tersebut itu tidaklah mudah ya. Oke, jadi gini, jika kita ingin menghasilkan uang dari YouTube, tentu saja kita perlu channel kita itu rame penonton. Nah, penonton itu adalah target audiens kita. Kalian harus listing, kalian harus tentukan target audiens kita itu kira-kira kalian itu mungkin yang orang-orang itu saya akan menarget usia 25 sampai usia 35 doang deh, atau menarget usia 35 ke atas sampai seterusnya. Fungsinya apa sih? Yang pertama yang paling gampang banget untuk kalian tangkap adalah ya penggunaan tata bahasa kalian ya. Jangan sampai kalian bikin konten untuk orang-orang yang mungkin sudah tua-tua tapi kata-katanya kasar, terus ngomongnya juga asal-asalan. Nah, jangan. Terus kemudian kalau misalnya juga untuk target-target ini kalian harus sadari betul bahwa orang-orang yang sudah berusia kemungkinan juga istilahnya kemampuan teknologinya agak mungkin bisa dalam tanda kutip agak lebih gaptek lah dibandingkan anak-anak muda zaman sekarang. Nah, pertanyaannya adalah ketika kalian membuat sebuah konten, kalian harus memikirkan target audiens tersebut. Karena kalau kalian berasumsi semuanya sama, ini nggak bisa kalian samakan. Oke lah, boleh kalian memberikan sesuatu yang sama. Tapi kalian misalnya ingin menjelaskan sebuah konten tutorial. Jadi kalian harus jelaskan dari 0 sampai kesekian, sampai terakhir. Nah, masalahnya adalah ketika kalian menargetkan itu lebih global, kalian bikin video memanjang. Ini masalah yang pernah saya temui ya, yang saya hadiri, yang pernah saya dapatkan dari beberapa channel saya. Ketika kita bikin dari nol, bener-bener dari basic banget, bener-bener yang harusnya nggak usah kita jelaskan lagi, sampai seterusnya. Ini untuk target orang-orang yang tua itu akan sangat bermanfaat. Tapi kemungkinan kalian akan ditinggalkan oleh para penonton yang muda-muda ini. Ya kelamaan lah, akhirnya di skip dan lain sebagainya. Padahal kan tujuan kita baik ya, menjelaskan lebih detail, menjelaskan lebih yang basic banget. Tapi buat orang-orang yang mungkin ya memiliki udah kemampuannya, udah ngerti tanpa kalian jelaskan, nah itu mereka akan bosan.
Nah itu loh. Ya nggak semua orang sih, tapi kebanyakan rata-rata gitulah. Coba deh, di sini siapa yang nonton video nggak di skip-skip gitu, pakai tanda panah gitu. Next gitu. Nyari poin-poin pentingnya. Itu adalah manusiawi dan itu terjadi di semua orang. So, itulah pentingnya kita menentukan target audiens kita. Jadi kita tahu bagaimana kita bersikap, bagaimana kita memberikan apa yang mereka suka, dan bagaimana kita akan terus berusaha agar mereka ini tidak kecewa dan tidak meninggalkan konten-konten kita. Ya, seperti itu. Gambarannya seperti itu aja. Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar karena memang ini ilmunya ini tidak bisa langsung instan kalian dapatkan. Coba kalian bisa tonton di channel saya yang namanya Hendra Setio, itu di playlist kreatif digital marketing. Ada playlist seperti itu. Nah, kalian tonton part 1, part 2, part 3, part 4. Kalau nggak salah sampai part 45 doang deh. Di situ ada detail tentang bagaimana caranya untuk menarget audiens, nge-breakdown ya. Siapa, usianya dari berapa ke berapa, terus kemudian kalau misalnya dia itu tujuan dia itu apa sih kebanyakan nonton video kalian, itu kalian breakdown. Itu nanti secara nggak langsung di bawah alam sadar kalian akan tertanam guideline-nya ini, sehingga kalian tidak melencong kanan kiri gitu ya. Kontennya fokus ya. Itu banyak memang poin-poin penting yang harus teman-teman pelajari ya. Selain kalian sudah menentukan itu, sekarang baru kalian selanjutnya harus menentukan apa itu yang namanya copywriting, gimana bahasa itu yang membuat orang tertarik. Itu juga butuh waktu untuk belajar. Intinya sih jam terbang ya. Tapi nggak usah nunggu sempurna dulu untuk sukses ya. Kalau kalian sudah belajar, sudah merasa oke, baru kalian berekspektasi untuk bisa mendapatkan uangnya. Ini tidak sulit, ini bisa dipelajari, tapi ya butuh waktu dan butuh praktek. Kayak apa sih? Kayak misal kalian berenang lah. Secara teori saya yakin kalian semua tahu bisa membaca, bisa berenang ya. Jadi ketika kalian berenang, ada buku cara berenang tuh kayak gini loh, ngambil nafasnya kayak gini. Kalian praktekkan, pastikan kalian akan bingung dan mungkin awal-awal mungkin kalian akan kesusahan untuk berenang. Tapi ketika kalian sudah bisa, meskipun kalian bertahun-tahun tidak berenang, bisa nggak kalian masih berenang? Pasti bisa kan? Sama dengan halnya kayak kalian menyetir mobil. Bertahun-tahun kalian nggak nyetir lagi, tapi disuruh nyetir lagi bisa nggak? Jawabannya pun masih bisa, meskipun ya masih agak kaku-kaku gitu ya. Itulah yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman ya. Berlatih, mencoba, dan terus mencoba. Nantinya ketika kalian sudah terbiasa, apa yang kalian latihan itu, apa yang kalian pelajari itu akan secara nggak langsung ngikutin ke bawah alam sadar kalian. Ya udah let it flow aja gitu teman-teman ya. Itu adalah guideline. Memang ini terlalu teoritis dan terlalu basic banget. Tapi ya di basic ini jarang loh orang yang bisa menguasainya. Orang-orang udah buru-buru aja cari duitnya. Nah, sebenarnya haruskah belajar ilmu tersebut? Enggak, jawabannya enggak harus. Kalian bisa aja sukses tanpa ngerti gitu-gitu. Tapi, jika kalian mengerti begitu, kalian akan lebih mudah bersaing dan juga akan lebih mudah untuk lebih cepat ya ketika baru mau memulai lagi. Sebagai contoh, saya misal punya channel kayak gini. Saya udah lumayan lah pengalaman, mungkin udah ada 1000 video kali yang saya buat. Nah, saya bikin channel baru. Apakah saya benar-benar dari nol lagi? Ya pasti, dari nol juga, semua juga dari nol. Apakah saya membutuhkan waktu lama juga? Jawabannya belum tentu. Bisa jadi saya lebih cepat. Karena apa? Ya karena saya sudah sering latihan di ribuan video yang saya buat, teman-teman. Ya itulah. Itu kenapa saya menekankan jam terbang. Udah lupakan trik-trik, teknik-teknik. Emang yang kalian ikuti teknik-teknik dan trik itu sekarang masih bekerja. Sekarang masih bisa memberikan signifikan perubahan. Kalau memberikan dampak cuman sedikit-sedikit dan juga masih ya memang ya harus disyukuri ada perubahan, ada kemajuan. Tapi kalau nggak mempercepat ya buat apa? Lebih baik mundur selangkah 2 langkah untuk berlari 100 langkah ke depan daripada kalian harus berjalan satu langkah tapi untuk satu langkahnya itu butuh berbulan-bulan. Nah, ya tergantung kalian pilih yang mana. Terserah, itu adalah hak kalian dan kalian juga bisa memilih sesuai dengan ya kesenangan kalian aja lah. Tapi ya jaga ekspektasi kalian. Oke? Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.